Shalom saudara-saudari yang terkasih, bertemu kembali bersama saya Romo Irvantinus Tarigan dalam renungan kitab suci kita pada hari ini Senin 29 Juli 2023. Hari ini adalah peringatan wajib Santa Marta, Maria dan Lazarus dalam pekan biasa ke-16. Bacaan kita diambil dari Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudari yang terkasih, di suatu hari Minggu di salah satu stasi tempat saya misa, ada peristiwa yang saya ingat kembali ketika mempersiapkan renungan pada hari ini. Di stasi ini jarang sekali pastor datang ke rumah umat untuk makan siang bersama. Saya tidak tahu apa alasannya. Para pengurus gereja menyadari bahwa kunjungan ke rumah-rumah sambil memberikan katekese itu sangat penting. Maka mulailah stasi itu membuat program kunjungan ke rumah-rumah umat setelah misa. Hari Minggu itu saya bersama beberapa pengurus gereja pergi berkunjung. Ada 2 rumah umat yang kami kunjungi saat itu. Kami makan di rumah yang kedua. Setelah berkatekese panjang lebar, tibalah saat makan siang. Ada banyak jenis hidangan yang muncul. Luar biasa hidangan saat itu. Luar biasa karena saya perkirakan untuk mempersiapkan butuh banyak waktu, sebab banyak lauk berupa panggangan. Kami yang hadir makan dengan lahap. Pokoknya luar biasa. Namun ada sesuatu yang membuat saya terkejut. Dalam percakapan selama makan, akhirnya terungkap informasi bahwa untuk mempersiapkan hidangan itu, ibu yang menjamu kami saat itu sampai tidak pergi ke gereja untuk mengikuti misa. Saya pikir, waduh, saya tak bisa bilang apa-apa lagi. Kalau menegur, mengapa tidak ke gereja? Nanti seperti tidak menghargai jerih payah ibu ini. Dia telah mempersiapkan dengan hati, begitu menghormati kami yang hadir sehingga mungkin cemas kalau nanti tamunya tidak puas. Ibu ini seorang yang baik. Kalau dia tidak memasak makanan itu, maka kami tidak akan bisa makan siang waktu itu. Tetapi memang sayang sekali bahwa dia sampai tidak ikut misa demi mempersiapkan hidangan itu. Saudara-saudari yang terkasih, Anda tentu punya pandangan masing-masing atas sikap ibu yang baik itu. Ada yang mungkin berpikir, kok sebegitunya ya? Kan bisa dibuat pengaturan waktu yang pas dan sebagainya. Tentu juga para ibu yang sedang mendengarkan saat ini bisa juga berempati dengan ibu yang baik itu, karena Anda menangkap niat baik di balik tindakan itu. Kita bisa menggunakan kisah yang saya alami itu, yang saya ceritakan tadi itu, sebagai sarana untuk mendalami kisah Maria Marta hari ini yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Problem Marta bukanlah karena dia sibuk melayani, tetapi karena khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kadang kita melayani tamu dengan begitu berlebihan, sering bukan demi tamu itu, tetapi demi sebuah nama baik. Sebab kita berpikir, nanti apa kata orang lain? Nanti dianggap ini atau itu. Atau mungkin kita mau memberikan kesan baik kepada tamu yang berkunjung. Saudara-saudari, justru embel-embel ini yang sering lebih memberi kecemasan dan menguras energi daripada pekerjaan untuk mempersiapkan jamuan itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita cenderung menggunakan Injil hari ini sebagai dasar untuk mengatakan bahwa hidup doa itu jauh lebih disenangi Tuhan daripada pekerjaan.
Barangkali kita tidak perlu mempertentangkan antara berdoa dan bekerja, antara ora et labora. Dua-duanya bersamaan, beriringan. Pelayanan Marta itu penting sekali. Kalau Marta tidak memasak dan melayani para murid itu dan Tuhan, maka mereka akan kelaparan dan akan kesulitan mengadakan pengajaran. Namun saudara-saudari, hendaknya pelayanan atau pekerjaan itu selalu berawal dari tindakan mendengarkan Tuhan. Pelayanan yang tidak bertumbuh dari mendengarkan Tuhan, pekerjaan yang tidak bertumbuh dari mendengarkan Tuhan, akan menjadi pelayanan atau pekerjaan yang penuh kekhawatiran dan kecemasan. Bisa jadi Anda menjadi gampang marah, juga karena merasa bahwa yang lain kurang aktif, merasa bahwa hanya diri Anda sendiri yang peduli dengan sesuatu situasi, sementara yang lain hanya bersantai-santai saja. Itu yang terjadi dengan Marta. Dia mengadu kepada Tuhan, "Tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri?" Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yohanes 2 ayat 1-11, ada kisah mujizat perubahan air menjadi anggur di suatu pesta di Kana. Mujizat itu bisa terjadi karena orang-orang yang bertanggung jawab mengelola anggur pesta itu mau mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Kata Maria, ibu Yesus, kepada pengelola pesta, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ada kisah lain lagi dalam Yohanes 21 ayat 3-11, yakni kisah Petrus dan murid-murid lain yang telah semalam-malaman menjala tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu di pagi hari, dari pinggir danau, Tuhan berseru, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Para rasul melakukan sesuai perintah itu. Mereka kemudian mendapatkan ikan berlimpah. Tangkapan menjadi berlimpah setelah para rasul mendengarkan dan melakukan perkataan Tuhan. Mendengarkan Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih, berarti membiarkan Tuhan mengendalikan, mengontrol hidup kita. Mendengarkan Tuhan berarti membiarkan hati dan pikiran terarah padanya. Dengan demikian, seseorang dikatakan mau mendengarkan Tuhan bila dia mau dikontrol Tuhan, bukan malah mengontrol Tuhan. Ketika Anda membiarkan Tuhan mengontrol hidup Anda, di saat itulah kecemasan dunia ini tidak akan menguasai Anda. Saudara-saudari yang terkasih, mari membiarkan Tuhan mengontrol hidup kita. Tuhan memberkati Anda sekalian.